Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mufidah, NIM D 2019-5019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review film saya. Saya mereview film berjudul Tarzan Per. Film Tarzan Per ini merupakan film yang disutradarai oleh Amir Khan. Film ini bergenre drama edukasi yang berdurasi 2 jam lebih 40 menit. Tokoh-tokohnya adalah Darsal Shafari berperan sebagai Ishan dan Kishore Awasthi, Amir Khan berperan sebagai Rum Shankar Nikon, Vipin Sharma berperan sebagai Nan Kishore Awasthi, Tiska Chopra berperan sebagai Maya Awasthi, dan Saket Engineer berperan sebagai Johan. Film Tarzan Per ini menceritakan tentang seorang anak kelas 3 SD yang bernama Ishan dan Kishore Awasthi. Ishan berumur 9 tahun. Ishan selalu dianggap anak yang abnormal, idiot, pemalas, dan bodoh oleh para guru-gurunya. Bahkan papanya pun terkadang memperlakukan Ishan secara kasar. Kedua orang tuanya tidak mengetahui masalah yang dihadapi oleh Ishan. Ishan ini mengalami kesulitan untuk membaca, mengenal huruf-huruf alfabet, bahkan tulisan-tulisan maupun hitungan angka yang selalu terbalik, dan seolah-olah tulisan itu bisa menari-nari di penglihatan matanya. Orang tua Ishan menggunakan konsep komunikasi satu arah, di mana orang tuanya tersebut hanya memberikan pesan atau kata-kata yang terkadang membuat hatinya sakit karena tidak pernah mau mendengarkan apa yang ingin Ishan ceritakan kepada orang tuanya. Ishan sangat berbeda jauh dengan kakaknya Johan Awasthi. Ia sangat pintar dalam semua mata pelajaran di sekolahnya, termasuk olahraga tenis yang selalu mendapat juara. Papa Ishan selalu saja membeda-bedakan Ishan dengan Johan, karena Ishan memiliki kekurangan dan selalu dituntut seperti kakaknya. Setelah Ishan tidak lulus dari sekolahnya, Papa Ishan berencana untuk memindahkan Ishan untuk mengikuti program asrama. Di mana awal mengikuti pendidikan di asrama barunya, Ishan tidak menampakkan perubahan sama sekali. Dia selalu saja melamun dan termenung sendirian. Sampai akhirnya Ishan dipertemukan dengan guru kesenian yang bernama Ram Shankar Nikum. Awalnya Pak Nikum merasa aneh melihat Ishan yang selalu terdiam dan termenung di saat pelajaran seni. Dan Ishan merasa seperti ketakutan hingga Pak Nikum mencari informasi ke keluarga Ishan dan bertemu dengan orang tuanya sendiri. Setelah Pak Nikum mencari tahu semuanya tentang Ishan, ternyata Ishan mengalami gangguan disleksia. Mereka tidak percaya atas penyakit yang telah diderita Ishan. Disleksia ini merupakan sebuah gangguan kesulitan membaca, menulis, dan menghitung. Padahal seseorang yang menderita disleksia itu memiliki kemampuan intelijensi yang tinggi dan juga imajinasi yang sangat hebat dibanding dengan anak-anak lainnya. Hingga akhirnya Pak Nikum mengajar dengan cara mengenalkan para tokoh-tokoh internasional yang menderita disleksia juga, agar membangun semangat belajar Ishan dalam menuntut ilmu. Di sini terdapat fungsi komunikasi ekspresif, di mana Ishan memperlihatkan ekspresi yang terlihat dari wajahnya ketika ia sedang bersedih, melamun, menangis, ketakutan, dan lain-lain. Dengan berjalannya waktu dan kesabaran yang ekstra, akhirnya Pak Nikum pun berhasil mengubah persepsi Ishan dari ketakutannya terhadap huruf-huruf dan mengembalikan kepercayaannya yang telah hilang. Hingga Ishan bisa membaca, menulis dengan lancar. Kemudian Pak Nikum mengadakan lomba melukis untuk kalangan di sekitar asramanya agar mengembalikan
agar mengembalikan kepercayaan diri Ishan dalam melukis. Terdapat persepsi sosial ketika Ishan menemukan kepercayaannya yang hilang, yang dulunya terlihat sering melamun, termenung sendirian, menangis, dan marah, dan pada akhirnya Ishan bangkit dan bisa menghancurkan persepsi buruknya hingga dapat membaca dan juga menulis. Hingga akhirnya Ishan keluar sebagai pemenang lomba melukis, dan hasil lukisan Ishan dan Pak Nikum digunakan sebagai foto sampul tahunan sekolahnya. Kedua orang tua Ishan kemudian datang untuk mengambil rapot akhir semester Ishan di sekolahnya, dan ternyata Ishan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Ishan dan keluarganya pun sangat merasa bangga dan berterima kasih kepada guru-guru yang telah sabar mengajar Ishan, terlebih berterima kasih banyak kepada Pak Nikum yang telah berperan banyak dalam membantu Ishan untuk bangun dari keputusasaannya. Freud dalam Novitasari A. Ermawati dan Warsayanti tahun 2015 nomor 173 mengemukakan bahwa gangguan disleksia ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor biologis, yaitu keluarga mengalami riwayat disleksia, kehamilan yang bermasalah, dan kesehatan yang cukup relevan. Selain itu juga ada faktor kognitif yang mana kurangnya kesadaran fonologi pada individu yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu dikarenakan faktor perilaku, yaitu masalah dalam hubungan sosial. Streslah yang merupakan implikasi dari kesulitan belajar ini. Selain itu, stres juga memicu adanya gangguan motorik. Dan dalam Leozina tahun 2017 halaman 52 sampai 54 menjelaskan bahwa terdapat dua tipe dari disleksia, yaitu yang pertama adalah tipe auditoris yang bersangkutan dengan pendengaran, dan tipe visual yang bersangkutan dengan penglihatan. Anak pengidap disleksia yang mengalami keterlambatan dalam mengikuti proses pembelajaran seperti Ishan seharusnya memiliki metode pembelajaran yang lebih unik dan berbeda dengan anak pada umumnya, sehingga dapat diberlakukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi yang dihadapi oleh pengidap disleksia dalam pembelajarannya. Pada hakikatnya, setiap anak, baik pengidap disleksia maupun bukan, memerlukan metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Dengan orang-orang yang memahami disleksia itu seperti apa, diharapkan semakin berkurang pula orang yang mengalami pemikiran negatif bahwa anak itu bodoh ketika belum mampu membaca dan menulis. Terdapat alasan tersendiri di balik ketidakmampuan seorang anak. Mereka hanya perlu bimbingan dan perhatian lebih untuk bisa berkembang. Menyalahkan ketidakmampuan anak itu sebenarnya salah, apalagi tidak dibarengi pendampingan dari orang tua atau guru. Hal tersebut hanya akan membuat anak semakin tertekan dan tidak mampu berkembang untuk mengikuti ketertinggalannya dalam pembelajaran. Perlu diingat kembali bahwa setiap anak itu pasti memiliki keistimewaannya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.